Selamat pagi, Ibu Cindy Claudia Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Mohon izin, saya Egi Matori Anuska Kurnia Putra dengan NIM 240310202654 dari kelas AK301, izin menyampaikan dan mempresentasikan terkait dengan analisis cost volume profit (CVP) dan break-even point (BEP) dengan judul Strategi Perencanaan Laba dan Pengambilan Keputusan Manajerial. Yang pertama yaitu terkait dengan tantangan utama yaitu ketidakpastian dalam operasional bisnis. Dalam menjalankan operasional perusahaan selalu menghadapi dilema segitiga yaitu biaya, volume penjualan, dan juga laba. Ketidaktepatan dalam merencanakan ketiga unsur ini memiliki konsekuensi fatal berupa kerugian finansial dan kegagalan mencapai tujuan usaha. Lalu, masalahnya adalah bagaimana manajemen perusahaan dapat memprediksi hasil laba di tengah fluktuasi pasar yang tidak pasti. Solusinya adalah diperlukan analisis yang presisi untuk mengubah ketidakpastian menjadi strategi yang terukur dan dapat dicapai. Selanjutnya yaitu mengenal CVP dan PEP sebagai solusi strategis di tengah ketidakpastian pasar. Yang pertama yaitu alat analisis cost volume profit atau disebut dengan CVP, alat analisis manajemen untuk memahami hubungan vital antara biaya, volume penjualan, dan juga laba. CVP memungkinkan manajemen prediksi dampak perubahan biaya terhadap profitabilitas. Selanjutnya, ada alat yang kedua yaitu break-even point atau sering dikenal dengan BEP. Titik krusial di mana total pendapatan setara dengan total biaya atau laba sama dengan nol. Ini adalah indikator zona aman sebelum perusahaan mencetak profit. Relevansi dari kedua alat ini bukan hanya sekedar teori, melainkan instrumen praktis untuk perusahaan dalam merencanakan laba yang efektif di berbagai sektor industri. Materi selanjutnya yaitu membedah konsep dari CVP, yaitu memahami perilaku biaya. Kunci akurasi dari CVP terletak pada pemisahan struktur biaya. Pemisahan ini memungkinkan manajemen dapat memperkirakan batas penjualan minimum dan maksimum secara akurat dan dapat memprediksi laba yang dapat diterima. Nanti kita akan mengenal yaitu terkait dengan biaya, yaitu yang pertama adalah biaya tetap, biaya yang tidak berubah meski volume produksi naik ataupun turun, contohnya adalah sewa lahan dan juga peralatan. Sementara ada satu lagi sektor biaya yaitu biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berfluktuasi seiring volume produksi, seperti pakan dan tenaga kerja langsung. Sementara itu, tadi sudah mengenal yaitu CVP, maka saat ini akan mengenal yaitu BEP, break-even point atau sering dikenal juga dengan namanya titik impas. Titik impas adalah sebagai batas keamanan dari perusahaan. Sebagai alarm bagi manajemen, jika penjualan di bawah titik ini, maka disebut rugi. Jika di atas titik ini, maka disebut dengan laba. Dua metode pengukuran yaitu ada basis unit dan juga basis rupiah. Basis unit adalah berapa jumlah produk yang harus terjual. Sementara basis rupiah adalah berapa nilai nominal yang harus dicapai dalam suatu penjualan. Fungsinya adalah sebagai acuan target penjualan yang realistis dan alat evaluasi kinerja pada periode tertentu. Selanjutnya akan kita kenal yaitu margin kontribusi atau contribution margin, yaitu selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel. Peran vitalnya adalah margin ini adalah dana yang tersedia untuk menutup biaya tetap. Semakin tinggi margin kontribusi, dengan catatan melalui pengelolaan biaya variabel yang baik, maka semakin juga cepat perusahaan mencapai BEP dan mencetak laba. Kita dapat lihat pada presentasi ini yaitu sales dikurangi variable cost akan menghasilkan contribution margin. Contribution margin akan terdiri dari profit dan akan terdiri juga ada biaya yang dapat menutup biaya tetap. Selanjutnya, dalam presentasi kali ini akan ada studi kasus sejumlah 3 yang akan dipaparkan dengan jurnal yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu terkait dengan kompleksitas biaya pada UMKM yang dipilih yaitu terkait dengan benur udang. Berdasarkan riset dari Dahlan, Syahib, dan juga Nur Fadilah pada tahun 2024. Permasalahan biaya kompleks pada studi kasus yang pertama adalah usaha benur udang memiliki biaya variabel dan biaya tetap yang cukup tinggi, sehingga pelaku usaha perlu memahami hubungan antara biaya, volume, produksi, dan juga laba.
Selanjutnya struktur biayanya seperti apa? Yaitu pertama yaitu variabel ada pakan, tenaga kerja, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada biaya tetap yaitu sewa lahan, penyusutan peralatan. Tantangannya pada studi kasus yang pertama adalah permintaan pasar yang tidak stabil atau fluktuatif dan menuntut pemahaman dari manajemen secara mendalam agar beban biaya dapat terkendali dan usaha akan tetap bertahan dan juga tentunya mendapatkan laba. Hasil analisis yang dari studi kasus pertama yaitu adalah mengelola risiko fluktuasi pasar. Dengan cara apa? Yang pertama adalah menghitung margin kontribusi untuk mengetahui kemampuan untuk menutup biaya tetap. Manfaatnya adalah menemukan volume penjualan minimum yang wajib dicapai agar tidak rugi saat permintaan turun. Hasil strategis dari penelitian ini adalah CVP terbukti efektif sebagai alat antisipasi risiko kerugian, sehingga pelaku usaha dapat menyusun strategi penjualan yang terarah berdasarkan target laba yang diinginkan dan bukan sekedar intuisi saja. Studi kasus yang kedua yaitu terkait dengan perencanaan strategis korporasi berdasarkan riset dari Das et al. Tahun 2025. Permasalahan dan pemahaman struktur biaya yang kompleks. Pada inti permasalahan adalah banyak perusahaan belum memahami secara menyeluruh komposisi biaya tetap dan variabel serta bagaimana perubahan keduanya dapat mempengaruhi laba. Ketidakpastian biaya operasional, fluktuasi harga bahan baku, dan juga perubahan volume penjualan dapat meningkatkan risiko kerugian apabila tidak dianalisis dengan tepat. Fokus dari jurnal ini atau studi kasus ini adalah penerapan CVP dan BEP dalam skala perusahaan untuk perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Peran strategis yang harus dilakukan adalah penyusunan anggaran budgeting yang baik dan perencanaan investasi masa depan yang tertata. Dan salah satu kunci suksesnya adalah pemahaman menyeluruh terhadap struktur biaya adalah syarat mutlak untuk perencanaan laba yang optimal. Selanjutnya, hasil analisis dari Das et al. Tahun 2025 ini adalah BEP atau titik IPMA sebagai alat kendali dan juga evaluasi. Yang pertama sebagai fungsi kontrol, BEP memberikan target penjualan yang terukur. Manajemen dapat memantau apakah realisasi penjualan berada di zona aman, dalam artinya adalah di atas BEP dan dapat menghasilkan laba ya. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Jika target tidak tercapai, manajemen dapat segera melakukan evaluasi terhadap efisiensi biaya atau efektivitas tim penjualan. Selanjutnya, kesimpulan dari studi kasus ini adalah CVP dan BEP itu dapat meningkatkan efektivitas perencanaan laba dan dapat memitigasi risiko operasional. Selanjutnya, untuk studi kasus ketiga, studi kasus terakhir, yaitu CVP sebagai alat stimulasi bisnis, alat simulasi bisnis. Berdasarkan riset dari Rohma, Wicaksono, Muzaki, dan Fahriani pada tahun 2025. Permasalahannya adalah terkait perusahaan seringkali menghadapi tantangan dalam memahami bagaimana perubahan volume penjualan, biaya variabel, dan biaya tetap dipengaruhi laba seperti studi kasus sebelumnya. Namun, kondisi persaingan yang ketat seperti dinamika pasar membuat perencanaan laba itu harus lebih kompleks sehingga tanpa alat analisis yang tepat dan spesifik, perusahaan berisiko menetapkan target yang tidak realistis seperti itu. Pada studi kasus ini menggunakan simulasi yaitu menggunakan what if, yaitu bagaimana jika harga bahan baku naik dan bagaimana jika suatu perusahaan menginginkan laba sekian miliar. Mekanismenya adalah manajemen dapat menghitung volume penjualan yang harus dicapai untuk target laba tertentu. Harus menggunakan alat yang spesifik dan juga tepat, yaitu CVP. Kemudian diperlukannya fleksibilitas, yaitu membantu perusahaan beradaptasi dengan persaingan ketat dan dinamika pasar dengan menyusun skenario perencanaan yang realistis. Seperti itu. Selanjutnya, pada akhir dari presentasi ini, yaitu tiga pilar peran manajerial CVP dan BEP. Yang pertama yaitu profit planning, yaitu perencanaan laba, menetapkan target laba yang spesifik dan menghitung jalan atau volume untuk mencapainya. Selanjutnya ada decision making, dasar penentuan harga jual, kapasitas produksi, dan juga strategi pemasaran. Dan yang ketiga yaitu risk management, mengidentifikasi batas aman atau BEP untuk menghindari kerugian di tengah ketidakpastian biaya dan juga pasar. Kesimpulannya adalah transformasi data menjadi strategi.
Analisis CVP dan BEP adalah fondasi akuntansi manajemen yang tak tergantikan. Adanya versatilitas yaitu terbukti efektif diterapkan pada berbagai skala usaha, mulai dari UMKM seperti usaha benar udang hingga perusahaan korporasi besar. Dampaknya dari CVP dan BEP apabila diterapkan secara baik adalah mengubah data biaya dan volume menjadi roadmap profitabilitas yang jelas, terukur, dan juga tentunya dapat tereksekusi dengan baik. Rekomendasi untuk manajemen dalam penerapan CVP dan BIP adalah pertama yaitu adalah memahami struktur biaya. Segera klasifikasikan biaya operasional Anda menjadi tetap dan variabel secara presisi. Gunakan untuk simulasi maksud saya, yaitu jangan hanya mencatat sejarah, gunakan CVP untuk mensimulasikan dampak perubahan harga atau biaya di masa depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi berkala. Lakukan analisis BIP secara rutin untuk memastikan target penjualan tetap relevan dengan kondisi pasar terkini. Karena kondisi pasar yaitu selalu ada dinamikanya, selalu fluktuatif, maka harus ada namanya evaluasi secara berkala seperti itu. Terima kasih kepada Bu Cindy Claudia Putri yang telah memberikan kesempatan bagi para mahasiswa dan tentunya juga pada saya untuk dapat mempresentasikan terkait dengan CVP dan juga BEP. Demikian presentasi dari saya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.